Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang bekerja di dunia konstruksi atau di pertambangan dan yang sama ya. Ada hal yang menarik yang mau kita sharing terkait kajian keselamatan kerja oleh Hendrik. Jadi beliau melakukan studi kasus di lingkungan kerja pertambangan dan di konstruksi ya. Jadi beliau mengeluarkan statement incident are they not out of faith, they are cause. H.W. Hendrick 1931. Jadi insiden itu bukanlah sesuatu hal yang suatu keberuntungan, tetapi itu adalah sesuatu yang ada penyebabnya. Jadi demikian menurut beliau ya. Jadi latar belakang dari studi Hendrik ini adalah kajiannya dimulai dari di akhir tahun 1920-an dan dipublikasikan 1931. Jadi berdasarkan puluhan data kecelakaan di dunia industri, konstruksi dan dunia pertambangan. Jadi menurutnya adalah the major of incident are preferable. Jadi sebagian besar insiden itu adalah bisa dihindari. Grand Theory Hendrik menyatakan bahwa kecelakaan kerja bukan kejadian acak, melainkan hasil dari rangkaian sistem yang sistematik, berulang, dan dapat dikendalikan. Mana pernyataan Hendrik adalah kecelakaan bukanlah nasib atau takdir, terjadi karena rangkaian sebab. Manusia adalah faktor kunci penyebab dan pencegahan. Jadi ini kita simpulkan menjadi satu tabel untuk memudahkan pemahaman kita. Jadi kecelakaan bukan takdir itu penjelasannya adalah karena ada sebab manusia dan sistem. Terjadi karena rangkaian sebab, setiap kecelakaan punya warning sign. Mungkin ada teori-teori safety yang sebagaimana teman-teman ketahui. Manusia adalah faktor kunci, perilaku, dan keputusan yang diintegrasikan. Contoh satu adalah tidak menggunakan APD. Contoh, kecelakaan akibat tidak menggunakan APD, situasi APD sebagaimana kita ketahui adalah last defense. Jadi seperti helm, kacamata, sarung tangan, tetapi tidak digunakan. Dampak kecelakaan di kepala, di mata, dan tangan akibat benturan, percikan, atau kontak langsung. Mengapa bisa dicegah? Kajian Hendrik, aturan dan SOP jelas tentang kewajiban APD. Risiko sudah diketahui dan bukan bahaya baru. Kecelakaan terjadi karena keputusan kerja yang tidak aman atau AMCR. Inti pesan adalah kecelakaan bukan karena tidak ada pelindung, tetapi karena pelindung yang tidak digunakan. Pencegahan contoh satu adalah pendekatan dari Hendrik, disiplin menggunakan APD. APD hanya efektif jika dipakai secara konsisten. Ketidakpatuhan menunjukkan unsafe decision, bukan ketiadaan alat. Disiplin APD mencerminkan sikap terhadap risiko. Pengawasan di lapangan, pengawasan bukan sekedar formalitas tetapi intervensi perilaku. Kehadiran supervisor mencegah unsafe art sebelum terjadi kecelakaan. Temuan lapangan adalah early warning, bukan kesalahan pribadi. Safety leadership, pekerjaan meniru apa yang dilakukan pemimpinnya. Pemimpin yang menegakkan keselamatan membentuk budaya patuh. Keselamatan harus menjadi contoh, bukan hanya instruksi. Makna Hendrik adalah keselamatan ditentukan oleh kepatuhan manusia, bukan oleh keberuntungan atau nasib. Contoh 2, mengabaikan SOP atau GSA. Situasi pekerja dilakukan dengan melewati SOP. GSA, permit to work, tidak dilakukan sebelum aktivitas dimulai. Pekerjaan dimulai tanpa analisa risiko yang memadai. Dampaknya adalah pekerja akan terpapar bahaya tersembunyi seperti energi bahaya yang belum diisolasi,
kondisi lingkungan yang belum aman, interaksi alat manusia dan proses tidak teridentifikasi. Pendalaman makna dan kajian menurut Henry adalah SOP dan JSA dibuat dari mempelajari kecelakaan di masa lalu, mengabaikan berarti mengabaikan peringatan yang sudah diketahui. Kecelakaan terjadi bukan karena bahaya baru, tetapi karena bahaya lama yang tidak dikendalikan. Jadi kesimpulannya adalah kecelakaan terjadi karena keputusan yang tidak dapat mengikuti prosedur, bukan karena prosedur tidak tersedia. Pencegahan contoh 2 adalah pencegahan kecelakaan keputusan prosedur kerja, kepatuhan SOP. SOP disusun dari pengalaman kerja dan near miss sebelumnya. Ketidakpatuhan berarti mengulang kesalahan yang sudah diketahui risikonya. Pelanggar SOP adalah bentuk unsafe condition, bukan kekurangan aturan. Toolbox meeting sebelum kerja, media untuk mengidentifikasi bahaya dan spesifik hari itu. Menyelaraskan persepsi risiko antara pekerja dan pengawas. Tanpa toolbox, pekerja berjalan tanpa kesadaran risiko bersama. Stop authority, memberikan kewenangan setiap pekerja untuk menghentikan pekerjaan tidak aman. Bukan menghambat produksi tapi mencegah kerugian lebih besar. Bukti bahwa keselamatan lebih diutamakan daripada target sesaat. Pencegahan contoh 3, pencegahan kecelakaan, faktor kelelahan dan perilaku manusia. Manajemen kelelahan. Kelelahan menurunkan konsentrasi, kewaspadaan, dan kualitas keputusan. Kesalahan kerja sering terjadi bukan karena tidak mampu, tetapi karena pekerja saat kondisi fisik dan mental tidak optimum. Mengelola jam kerja, istirahat, dan rotasi adalah bagian dari pencegahan kecelakaan. Budaya, think before act. Membiasakan pekerja berhenti sejenak dan berpikir sebelum bertindak. Jadi, sebelum bertindak, berpikir dulu kita, apakah pantas, apakah aman, dan segala macamnya. Pencegahan tidak spontan, tergesa-gesa, dan overconfident. Satu jeda kecil dapat memutus rantai kesalahan sebelum kecelakaan terjadi. Kesadaran risiko. Pekerja menyadari bahwa setiap aktivitas memiliki potensi bahaya. Bahaya tidak selalu terlihat, tetapi konsekuensinya nyata. Kesadaran risiko mengubah perilaku dari reaktif menjadi preventif. Artinya adalah kesalahan manusia bukan suatu yang pasti, tetapi dapat dikendalikan dan diputus melalui kesadaran dan pengelolaan yang nyata. Dari hasil temuan utama Henry, 80% sampai 88% kecelakaan terjadi karena unsafe act atau perilaku tidak aman. 10-8% unsafe condition, lebih kurang 2% karena memang sungguh-sungguh tidak dapat dihindari. Tetapi ada prosedur yang bisa mengcover supaya jangan terjadi. Unsafe act of the people are responsibility for the measure of the incident. Apa itu unsafe act? Bentuk dari unsafe act adalah tidak memakai APD lengkap seperti dijelaskan sebelumnya, jadi kita menghilangkan lapisan pelindung terakhir atau last defense kita. Shortcut SOP, melewati proses pengamanan yang sudah dirancang. Overconfident, merasa berpengalaman hingga meremehkan risiko. Pendalaman makna adalah aksara bukan karena alat atau sistem tidak ada, melainkan karena pilihan dan kebiasaan kerja manusia. Setiap tindakan tidak aman menciptakan bahaya baru, meskipun lingkungan awalnya aman. Bahaya sering muncul setelah pekerja mengambil keputusan kerja yang keliru. Artinya adalah, people create hazard to their own action. Jadi, kecelakaan terjadi bukan karena kondisi semata, melainkan karena manusia menciptakan risiko melalui tindakannya sendiri. Unsafe condition seperti contoh area licin, meningkatkan risiko terpeleset atau jatuh,
blind spot dari alat berat, potensi tertabrak atau terjepit, pencahayaan buruk, cahaya tidak terlihat jelas saat bekerja. Pendalaman maknanya adalah unsafe condition adalah bahaya fisik yang sudah ada dalam lingkungan kerja. Kondisi ini sering diketahui dan terlihat namun dianggap biasa karena rutinitas. Bahaya peningkatan signifikan ketika dikombinasikan dengan absen art, seperti terburu-buru atau mengabaikan prosedur. Maknanya adalah unsafe condition rarely cause incident alone. Artinya kondisi yang tidak aman jarang menimbulkan kecelakaan sendiri, tetapi menjadi pemicu ketika manusia tidak mengambil keputusan aman. Efek domino teori. Jadi teorinya adalah bagaimana cara memutus rantai kecelakaan. Konsep utama adalah kecelakaan bukan terjadi kejadian tunggal, tetapi hasil dari rangkaian sebab. Unsafe art berada di titik kritis sebelum kecelakaan terjadi, karena kecelakaan itu terjadi hanya 1 second. Jika unsafe art dihilangkan, rantai kecelakaan tidak dapat berlanjut. Pendalaman maknanya adalah, unsafe art adalah memicu langsung jatuhnya efek domino suatu kecelakaan. Kondisi berbahaya mungkin ada, tetapi kecelakaan terjadi saat manusia mengambil keputusan tidak aman. Mengendalikan perilaku berarti menghilangkan satu efek domino kunci. Menurut Hendrik, remove unsafe art and the incident sequence is broken. Artinya adalah mencegah satu tindakan tidak aman lebih efektif daripada menangani kecelakaan setelah terjadi. Penutup, keselamatan adalah budaya dan kepemimpinan. Keselamatan kerja tidak terbentuk oleh aturan semata, tetapi dari nilai, kebiasaan, dan keteladanan pemimpin. Organisasi yang efektif menempatkan keselamatan sebagai prioritas manajemen, bukan tambahan. Kepemimpinan yang konsisten akan membentuk budaya kerja aman di seluruh level. Makna dari Henry adalah incident prevention is an integration part of the efficient management. Kutipan dari tokoh internasional yang populer tentang keselamatan kerja lainnya adalah, the best company don't just avoid incident, they design them out. James Reason, Human Factory and Safety Culture. Safety is not the absence of the incident, but the presence of the defense. Reason safety philosophy, working safely may get off, but so that these who practice it. Anonim International Safety Campaign. Pesan terakhir, keselamatan bukan soal keberuntungan, melainkan hasil dari kepemimpinan yang bertanggung jawab. Demikian, terima kasih, selamat malam.